Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk semua mahasiswa yang pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan mata kuliah farmakoterapi. Dan ini merupakan pertemuan terakhir. Dan materi kali ini adalah mengenai tentang multiple myeloma. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan apa itu multiple myeloma secara definisi, lalu bagaimana pendekatan klinis dan molekuler dalam memahami, mendiagnosa, dan mengelola multiple myeloma secara menyeluruh. Secara definisi, multiple myeloma itu adalah keganasan hematologi yang ditandai oleh proliferasi klonal sel plasma abnormal di sumsum tulang. Sel-sel ini memproduksi imunoglobulin monoklonal, yaitu protein M, yang dimana tidak fungsional dan menyebabkan kerusakan organ secara sistemik. Secara epidemiologi, multiple myeloma ini merupakan 2% dari seluruh keganasan yang ada di dunia terkait dengan kanker, dengan kejadian insidensinya sekitar 6 kasus per 100.000 penduduk per tahun. Dengan median atau rata-rata usia diagnosis yang menderita adalah di usia 69 tahun. Dan lebih sering pada pria dengan rasio 1,4:1. Dan angka kematian tertinggi kedua pada keganasan yang terkait dengan kanker yang berhubungan dengan darah. Secara etiologi, penyebabnya secara pasti belum diketahui, tetapi memang melibatkan akumulasi mutasi genetik pada beberapa sel plasma yang dipicu oleh faktor genetik dan serta lingkungan, di mana terjadi translokasi kromosom, misal di tempat T4.14, lalu di T11.14, dan delesi pada 17p berperan penting dalam transformasi maligna atau keganasan dari multiple myeloma. Faktor risiko dan perjalanan penyakit. Perkembangan multiple myeloma melalui tahapan bertahap dari sel plasma normal akan berubah menjadi MGUS, lalu menjadi smoldering myeloma, dan menjadi multiple myeloma simptomatik. Yang pertama adalah terjadinya diferensiasi atau pembeda di mana sel plasma normal akan mengalami sel beta diferensiasi yang memproduksi antibodi fungsional. Lalu kemudian akhirnya akan memproduksi protein M yang kurang dari 3 gram per desiliter dengan sel plasma kurang dari 10% dan tapi tanpa kerusakan organ. Dan kemudian akan semakin berkembang dengan proses proliferasinya yang terjadi pada sumsum tulang dan pembentukan darah tentunya, maka akan terjadi proses yang namanya smoldering multiple myeloma, di mana protein M akan bertambah jumlahnya kurang lebih dengan jumlah 3 gram per desiliter atau sel plasma kurang lebih 10-60%. Walaupun dengan ini masih tanpa gejala yang menunjukkan simptomatik yang khas yang terkait dengan multiple myeloma. Baru setelah stage 4 atau yang perjalanan yang keempat adalah di mana sudah terpenuhi CRAB dan memerlukan terapi aktif. Untuk CRAB sendiri adalah di mana terjadi secara gejala adanya peningkatan kadar kalsium, itu C-nya. Lalu kemudian R-nya itu terjadi pembedaan dari renal insufficiency atau terjadi gangguan pada ginjal. Lalu A-nya itu adalah terjadi anemia, terjadi deteksi HB-nya rendah atau anemia. Lalu kemudian B-nya itu adalah terjadinya kerusakan tulang. Itu menjadi terpenuhi kriteria itu dan memicu memang dia menjadi terapi aktif sebagai multiple myeloma simptomatik. Faktor risiko utama adalah memang dia lebih berisiko pada usia di atas 50 tahun dengan usia lanjut yang tentunya lebih berisiko, ya risiko meningkat setelah usia 50 tahun. Dengan jenis kelamin pria lebih rentan. Untuk ras sendiri insidensinya ternyata lebih tinggi pada populasi Afrika Amerika. Riwayat keluarga risiko 2-4 kali lebih tinggi untuk penurunan ya genetik.
Lalu kemudian secara obesitas terjadi dengan peningkatan resiko ketika pasien tersebut mengalami obesitas. Dan juga bisa jadi dari paparan kimia, dari pestisida, herbisida maupun dari radiasi ionisasi. Untuk faktor genetik dan molekuler yang terjadi berdasarkan jurnal dilaporkan bahwa terjadi mutasi pada beberapa gen, diantaranya adalah gen NRAS, KRAS, dan BRAF. Kemudian terjadi translokasi imunoglobulin H pada lokus 14q32 di kromosomnya, lalu terjadi amplifikasi CMYC, lalu ekspresi berlebih CCND1 atau siklin D1. Itu merupakan secara molekuler terjadinya pembedaan atau diferensiasi yang terjadi di bagian tersebut. Untuk NRAS, KRAS, dan BRAF itu merupakan gen pembawa yang terkait dengan onkologi atau cancer. Dengan NRAS itu singkat dari neuroblastoma, KRAS itu Kirsten Red sarkoma, dan BRAF itu BRAF sarkoma onkologi homolog virus, yang dimana ketiganya ini diidentifikasi berdasarkan beberapa penemuan-penemuannya sebelumnya memang menjadi salah satu gen yang membawa mutasi terkait dengan kasus cancer. Salah satunya yang terjadi di multiple myeloma. Patofisiologi multiple myeloma ditandai dengan yang pertama adanya sel plasma abnormal, di mana terjadi proliferasi klonal, produksi protein M yang tidak fungsional, yang kemudian berinteraksi dengan microenvironment atau kepada lingkungan yang ada di dalam tubuh untuk membentuk aktivasi osteoklas melalui proses RANKL, lalu kemudian supresi osteoblas, serta kemudian terjadi proses supresi imun dengan penurunan sel natural killer cell yang sebenarnya berfungsi untuk mematikan jaringan-jaringan yang bersifat abnormal, atau bisa sel kanker atau sel yang sudah terinduksi virus itu dimatikan oleh natural killer, tapi menjadi menurun selnya sehingga menyebabkan supresi imun itu terjadi. Termasuk disfungsi sel T yang tugasnya menangkap apabila ada kejadian kesalahan itu, dan terjadi produksi sitokain imunosupresif sehingga menekan sel imun yang ada dalam tubuh. Baru kemudian timbullah kerusakan-kerusakan organ seperti hiperkalisemia, terus kemudian gagal ginjal, anemia, serta lesi osteolitik atau yang terjadi pada kasus kerusakan tulang. Mekanisme kerusakan tulang yaitu di mana sel mieloma mengaktifkan osteoklas melalui peningkatan RANKL dan MIP1A, 1 alfa, sekaligus menekan osteoblast melalui mutasi DKK1 dan SFRP2. Hasilnya lesi osteoklas tanpa respon lesi osteolitik tanpa respon pembentukan tulang baru. Kemudian juga bisa memicu kerusakan seperti gagal ginjal karena protein M dengan rantai ringannya akan menyumbat tubulus ginjal menyebabkan cache nephropathy, ditambah hiperkalsemia yang akan memicu adanya deposisi amiloid dan nefritis interstisial yang memperparah kerusakan ginjal atau renal. Lalu kemudian gejala klinis khasnya memang untuk multiple myeloma ini adalah CRAB seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di mana C-nya itu adalah calcium elevation atau hiperkalsemia dengan CA serumnya itu lebih dari 11 mg per desiliter akibat resepsi tulang berlebihan. Jadi adanya proses kerusakan pada tulang sehingga kalsium akan terlepas ke lingkungan darah sehingga terbaca jumlahnya terlalu tinggi di dalam darah. Gejalanya adalah poliurea atau kencing dengan mengeluarkan hiperkalsemia, terus kemudian konstipasi atau kembung, kemudian kebingungan dan aritmia jantung. Terus kemudian renal insufficiency, di mana ada resiko untuk terjadinya gagal ginjal dengan kreatinin yang lebih dari 2 mg per desiliter atau LFG kurang dari 40 ml per menit akibat deposisi rantai ringan, hiperkalsemia, dan obstruksi tubulus. Kemudian juga terjadi anemia di mana hemoglobin kurang dari 10 gram per desiliter akibat infiltrasi sumsum tulang oleh sel plasma yang menekan proses eritropoiesis secara normal. Sehingga apa? Sehingga menyebabkan fatigue atau cemas, lemah,
lesu, dan dyspnea. Terus kemudian bone lesion atau lesi osteolitik di mana terjadi osteoporosis difus atau fraktur patologis akibat aktivasi osteoklas berlebihan. Dan terjadi nyeri tulang adalah keluhan yang paling umum. Berdasarkan kriteria SLIM, selain CRHB, kriteria tambahannya meliputi kurang lebih 60% sel plasma di sumsum dan rasio rantai ringan bebas lebih dari 100 atau lebih dari 1 lesi fokus pada MRI. Ketiganya merupakan biomarker terjadinya keganasan atau malignansi yang juga menjadi indikasi terapi untuk kasus multiple myeloma. Mekanisme seluler dan molekuler. Jadi bagaimana kemudian terjadinya proliferasi itu di mana dia mengganggu jalur sinyal utama. Yang pertama adalah jalur NF-kappa-B atau nekrosis faktor kappa B, di mana diaktifasi oleh interleukin 6 dan tumor nekrosis faktor alfa yang akan mendorong proliferasi dan resistensi apoptosis sel mieloma. Yang kedua adalah melalui jalur JAK STAT3 melalui mediasi sinyal interleukin 6 berperan dalam kelangsungan hidup sel dan resistensi obat. Dan yang terakhir adalah dia mengatur di jalur P1-3K, AKT, dan mTOR di mana mengatur proliferasi sel, metabolisme, dan angiogenesis tumor. Melalui jalur sinyal utama inilah kemudian terjadi proliferasi yang terus-menerus dengan resistensi apoptosis di mana tidak terjadi apoptosis di situ dan akan terjadi kelangsungan hidup sel menjadi lebih panjang dengan adanya interleukin 6 sebagai anti inflamasi pada jaringan-jaringan yang rusak. Terus kemudian interaksi microenvironment atau di mana terjadi interaksi dengan lingkungan seperti terjadi pada sel stromal sumsum tulang melalui molekul adesi FLA4, VCAM1 dan LFA1 atau CEM1 yang mengaktifkan produksi sitokain pro-survival seperti IL6 yang kemudian menjadi faktor pertumbuhan utama sel mieloma sehingga dia menolak untuk meradangkan atau merusak dari sel mieloma sendiri dan kemudian juga dia akan mengaktifkan IGF-1 dengan mendorong proliferasi dan migrasi serta kemudian akan mendorong juga vascular endothelial growth factor atau VEGF untuk membentuk angiogenesis pada tumor melalui pembentukan sel pembuluh darah baru. Lalu kemudian adanya mutasi atau pro-survival pada SDF1 alfa sehingga terjadi retensi sel di sumsum tulang. Dan kemudian terjadi proses checkpoint imun di mana sel mieloma akan mengekspresikan program dead ligand 1 yang berinteraksi dengan PD1 pada sel T atau program dead 1 pada sel T sehingga apa? Sehingga dia akan menyebabkan exhaustion sel T dan evasi imun sehingga sel T yang seharusnya dia lebih peka, lebih jeli ketika terjadi ada kegagalan atau kesalahan dalam proses pembentukan sel itu menjadi tidak sensitif lagi dan bahkan dia akan membentuk namanya evasi imun atau dia akan menghindar dari proses penangkapan sel imun untuk menghancurkan sel-sel yang sifatnya abnormal itu tadi. Untuk klasifikasi dan stadium penyakit, untuk staging multiple myeloma itu menggunakan sistem ISS atau International Staging System yang diperbarui menjadi RISS atau Revis ISS dengan memasukkan sitogenetik risiko tinggi dan LDH. Untuk sistemnya adalah ada ISS atau International Staging System itu stadium 1, stadium 2, dan stadium 3. Untuk yang RISS itu dengan memasukkan generasi atau golongan yang sitogenetik standar dengan LDH normal. Untuk yang stadium 2 tidak termasuk 1 atau 3 dan ISS 3 sitogenetik risiko tinggi atau LDH tinggi. Sitogenetik risiko tinggi kurang lebih delesi terjadi proses beberapa malabsorpsi atau malformasi dari proses pembentukan selnya atau disebut dengan mutasi yang terjadi pada beberapa bagian seperti delesi pada kromosom 17B terutama pada gen TP53. Terus kemudian translokasi pada kromosom T14, translokasi T14, T16, translokasi TT14.20 dan amplifikasi 1Q21. Berdasarkan prognosisnya itu untuk RISS 1 kurang lebih survival 5 tahun itu lebih dari 82%, untuk yang stage 2 itu 62% dan
Untuk yang stage 3 itu kurang dari 40% untuk yang dia bisa survival terkait dengan penyakit yang dideritanya atau multiple myeloma. Sitogenetik risiko tinggi dan LDH meningkat merupakan prediktor prognosis buruk yang independen. Kriteria bagaimana kemudian kita menentukan diagnosis multiple myeloma adalah dengan diagnosis simptomatik memerlukan pemenuhan kurang lebih dari 10% sel plasma klonal di sumsum tulang atau biopsi yang membuktikan plasmasitoma ditambah satu atau lebih kriteria CRAB atau SLIM. Pemeriksaan laboratorium darah meliputi hitung darah lengkap seperti anemia trombositopenia yang sering jadi khasnya dari multiple myeloma. Lalu kemudian protein total dan albumin juga dicari untuk sebagai rasio terbalik. Terus kalsium serum untuk mengetahui apakah terjadi hiperkalsemia. Terus mengetahui fungsi ginjal seperti GFR, kreatinin, dan LFG. Terus kemudian prognosisnya untuk mengetahui LDH dan beta 2 mikroglobulin. Yang selanjutnya juga pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan urin untuk mengetahui elektroforesis protein serum dan imunofiksasi serum dan urin, rantai ringan bebas serum dan protein Benz Jones untuk rantai ringan di urin 24 jam. Dan kemudian dicek pemeriksaan sumsum tulang untuk mengetahui aspirasi dan biopsi persentase sel plasma, imunohistokimia seperti CD138, CD38 atau kappa atau lambda. Flow cytometry, fenotip sel plasma abnormal, sitogenetik, dan FISA terjadi kelainan kromosom. Untuk metode deteksinya sendiri, biopsi sumsum tulang itu menjadi standar emasnya dan juga teknik canggih. Untuk mengetahui biopsi krista ilaka posterior adalah proses wajib untuk konfirmasi diagnostik. Di antaranya evaluasi mencakup derajat infiltrasi sel plasmanya, derajat maturasi dan morfologi sel, pembacaan imunohistokimia, serta indeks proliferasi atau pertambahan pertumbuhan sel pada KI67. Untuk teknik pencitraan modern melalui proses CT whole body low dose, lalu MRI seluruh tubuh untuk mengetahui sensitivitas tertinggi untuk infiltrasi sumsum, terus CT PET untuk mengetahui evaluasi aktivitas metabolik tumornya sendiri dan scintigraphy tulang kurang sensitif pada lesi titik murni. Dengan beberapa teknik itu kemudian bisa diketahui seberapa parahnya case pada multiple myeloma pada pasien. Untuk kesimpulan dan tantangan penata laksanaannya sehingga karena sudah mengetahui tadi stagingnya, lalu kemudian kriteria khususnya CRAB tadi, lalu kemudian kita juga mengetahui nanti bisa melihat jalur mana yang kemungkinan terjadi mutasi atau checkpoint imun mana yang menjadi targetnya, sehingga kita bisa menargetkan terapi modern untuk itu. Nah, nanti akan kita lihat kira-kira bagaimana pengobatan atau regimen dosisnya untuk mengetahui masing-masing tipe dari multiple myeloma. Untuk multiple myeloma, drug of choice lini pertamanya itu adalah didasarkan pada kelayakan transplantasi sel punca. Jadi juga melihat juga apakah dia sudah mengalami proses transplantasi sel apa belum. Karena itu menjadi salah satu juga pertimbangan untuk menentukan dosisnya. Karena ketika pasien sudah melakukan itu kan harapannya dia memiliki saving life yang cukup tinggi atau dia menjadi lebih baik untuk proses yang terjadi regulasi dalam tubuhnya karena sudah mengalami proses transplantasi. Juga mempertimbangkan status resiko sitogenetik dan kondisi komorbid apabila ada penyakit penyerta. Regimen kombinasinya berbasis protease inhibitor dan imunomodulator yang menjadi standar emas terapi lini pertama pada multiple myeloma. Untuk regimen dosis obat lini pertama itu adalah bergantung pada kelayakan transplantasi sel punca atau autolog. Berikut adalah protokol dosis standar direkomendasikan oleh NCCN dan IMWG. Dan ini insya Allah nanti ada juga dibahas di dalam ujian terkait dengan regimen pemilihannya, yaitu menggunakan golongan protease, inhibitor, serta imunomodulator, yaitu bortezomib, kurang lebih dosisnya 1,3 mg per meter kuadrat, secara SC atau IV, siklusnya 21 hari, lalu juga diberi lenalidomid ya, per oral atau diminum oral dengan dosisnya 25 mg pada hari pertama sampai 14 atau 14 hari untuk regimennya. Untuk apabila pasien memiliki gangguan ginjal hati atau
neutropenia berat itu harus ada penyesuaian dosis untuk konsumsinya. Untuk mekanisme kerjanya atau obat-obatan lini pertamanya itu untuk yang golongan proteasome inhibitor atau bortezomib itu cara kerjanya adalah menghambat kompleks proteasome pada susunan 26S menyebabkan akumulasi protein ubiquitinasi atau menjadikan terjadinya apoptosis pada sel plasma yang rusak tadi melalui proses jalur nekrosis faktor Kp dan sitokrom P53. Terus kemudian untuk obat yang kedua adalah lenalidomid, yaitu dia golongan termasuk imunomodulator dengan memodulasi sistem imun dengan meningkatkan aktivasi atau sensitivitas dari sel T dan NK atau natural killer cell yang kemudian akan menghambat angiogenesis serta menginduksi degradasi protein ikaros atau alolos melalui CRL4 CRBN. Lalu ada juga golongan yang lain adalah daratumumab atau anti CD38 di mana antibodi monoklonal IgG1-KIA yang berikatan dengan CD38 pada permukaan sel plasma akan memicu adanya ADCC, ADCP, dan apoptosis secara langsung pada jaringan sel kanker itu. Terus yang selanjutnya ada kortikosteroid seperti dexamethasone karena dia sebagai glukokortikoid poten yang menginduksi apoptosis sel plasma melalui aktivasi reseptor yang ada di glukokortikoid dan supresi sitokain proinflamasi atau interleukin 6 yang memicu menghambatnya proses peradangan pada jaringan yang luka yang seharusnya diapoptosis tapi tidak dilakukan karena adanya supresi yang terjadi pada sitokain IL-6 pada kasus multiple myeloma. Terus kemudian monitoring efek terapi dan efek samping obat. Kalau kita lihat ada beberapa parameter monitoring klinis untuk melihat apakah respon terapinya bagus apa tidak, seperti cek darah lengkap, terus kemudian hematologinya, renalnya, kreatininnya, terus juga fungsi hati dan menyeluruh pada neurologi untuk mengevaluasi adanya neuropati perifer karena pemberian obat bortezomib. Ini beberapa efek samping utama obat seperti bortezomib itu neuropati perifer, trombositopenia, fatigue dan herpes zoster reaktivasi. Untuk lenalidomid itu neutropenia, trombositopenia, trombosis vena dalam dan teratogenik. Terus untuk daratumumab itu reaksi infus, limfopenia, interferensi tes golongan darah. Untuk dexamethasone terjadi hiperglikemia, insomnia, miopati, osteoporosis, dan imunosupresi. Untuk terapi pemeliharaan atau maintenance terapi, itu setelah induksi dan transplantasi, jika layak, terapi pemeliharaan bertujuan untuk memperpanjang respon dan menunda relapse atau jangan sampai kambuh lagi. Durasi dapat berlanjut hingga progresi penyakit atau intoleransi tidak terjadi. Yaitu lenalidomid itu dengan dosis 10-15 mg per hari per oral, hari pertama sampai ke-21 setiap 28 hari. Terus indikasinya standar pemeliharaan pasca ASCT, memperpanjang PFS dan OS secara signifikan. Untuk bortezomib itu dosisnya 1,3 mg per meter kuadrat secara SC setiap atau sebutan setiap 2 minggu. Indikasinya pasien risiko tinggi sitogenetik. Manfaatnya mengatasi risiko progresif secara dini atau dihambat secepat mungkin. Untuk ixazomib itu alternatif oral untuk pemeliharaan. Manfaatnya profil toksisitas lebih ringan, kepatuhan oral menjadi lebih mudah karena dia diberikan secara oral. Untuk pemantauan jangka panjang diperlukan untuk efek samping kumulatif seperti neuropati, sitopenia, dan risiko keganasan sekunder seperti penggunaan lenalidomid. Terapi lini kedua alternatifnya tadi sudah dibahas, di mana yang pertama adalah proteasome inhibitor generasi kedua. Kalau tadi proteasome inhibitor yang generasi pertama, yang sebelumnya menjadi lini pertamanya. Kalau lini kedua dan alternatif, yang pertama berikan carfilzomib dan ixazomib. Terus kemudian bisa diberikan antibodi monoklonal untuk memicu proses peningkatan sistem imun untuk melawan atau menghancurkan apoptosiskan si sel kanker multiple myeloma dengan obatnya isatuximab dan elotuzumab. Untuk yang generasi baru, IMID generasi baru, pomalidomid 4 mg per oral. Untuk terapi target baru, kita bisa menargetkan pada XPO1 inhibitor,
pada anti BCMA ADC dan terapi CAR-T yaitu idescaptagan vic-Fluecel untuk obatnya. Memang ini masih sangat familiar dan menjadi salah satu terapi target baru untuk menemukan kira-kira lebih selektif dan lebih baik mana dalam menghambat prognosisnya untuk menjadi penyakitnya lebih berbahaya. Penggunaan herbal sebagai terapi komplementer seperti yang sebelum-sebelumnya ya, di mana herbal dengan bukti potensial seperti kunyit, kurkumin menghambat jalur NF-kappa B dan stage 3 berpotensi sinergis dengan pirtezomib. Bioavailabilitas rendah menjadi keterbatasan utama. Untuk green tea atau EGCG menunjukkan aktivitas antiproliferasi pada sel mieloma in vitro, perlu kehati-hatian pada dosis tinggi ya, karena menyebabkan hepatotoksik. Jadi untuk green tea ini akan menunjukkan aktivitas anti proliferasi atau anti pertumbuhan sel pada sel mieloma. Terus ada juga alternatifnya adalah diberikan ashwagandha atau Witania somnifera dengan dia adaptogen yang dapat mengurangi fatigue atau kelemasan dan meningkatkan kualitas hidup. Interaksi dengan imunosupresan perlu dipantau. Herbal tidak menggantikan terapi konvensional, jadi dia adalah terapi pendamping. Potensi interaksi obat herbal memungkinkan terjadi karena dia akan berikatan dengan reseptor yang ada di sitokrom P450 dan konsultasikan sebelum memulai suplemen, hindari produk dengan klaim tidak terbukti dan pantau fungsi hati secara berkala. Untuk studi kasusnya, ini studi kasus 1 aplikasi farmakoterapi pada pasien multiple myeloma, laki-laki 62 tahun diagnosis IgG kappa, duri salmon 2B, ESS 2. Komorbid hipertensi terkontrol, kreatinin 1,8 mg per desiliter atau termasuk ke dalam chronic kidney disease stadium 3A. Terus di sitogenetik terjadi perubahan atau delesi pada kromosom 13q, risiko standar. Status layak transplantasi itu menjadi salah satu alternatif untuk sebelum diberikan terapi obat. Ketika bisa dilakukan transplantasi, maka dilakukanlah transplantasi. Rencana terapi itu induksi FRD atau 4 siklus dengan bortezomib secara subkutan untuk mengurangi neuropati. Mobilisasi sel punca setelah siklus kedua, ASCT dengan conditioning melphalan 200 mg per meter kuadrat dan pemeliharaannya dengan lenalidomid 10 mg per hari. Kemudian perlu dimonitoring dan evaluasi terkait dengan kriteria laboratoriumnya. Terus kemudian apakah perlu penurunan dosis apabila sudah dicapai VGPR-nya. Terus kemudian neuropati masih grade 1, maka dosis pertuzumab bisa diturunkan dalam penggunaannya. Untuk yang pasca SCT, respon GR tercapai mulai pemeliharaan lenalidomid, monitoring CBC bulanan, dan M protein setiap 3 bulan. Untuk studi kasus 2, peran obat utama pada MM relapse apabila terjadi proses kambuh lagi. Kekambuhan itu terjadi, maka pilihan terapi lini keduanya adalah dengan 3 obat. Yang pertama adalah daratumumab, pomalidomid, dan dexamethasone atau DPD kalau disingkat. Daratumumab 16 mg per kilogram IV mingguan, 2 mingguan dan bulanan. Terus kemudian pomalidomid itu 4 mg per oral hari pertama sampai 21 dan dexamethasone 40 mg per minggu itu sebagai menjaga agar tidak terjadi kerusakan regulasi imun, maka dia yang berfungsi untuk menekan secara stabil untuk imunitas. Rasionalisasi pemilihan obat, yang pertama adanya mekanisme yang berbeda tentunya sehingga bisa dikombinasikan untuk multiple pengobatan. Terus kemudian menghindari neuropati karena obat seperti bortezomib itu menyebabkan neuropati residual grade 2 dan untuk daratumumab tidak memiliki profil neuropati. Efektivitas pada risiko tinggi, kombinasi DPD menunjukkan PFS superior pada pasien dengan kelainan sitogenetik risiko tinggi seperti pada delesi di T4.14. Diskusi dan kesimpulan, penanganan multiple myeloma telah mengalami revolusi signifikan. Salah satunya tadi adanya agen terapi baru, adanya proses yang namanya transplantasi sel,
Dan kemudian namun tantangan tetap ada dalam optimasi regimen dan manajemen toksisitas. Tantangan utamanya adalah resistensi obat dan relapse yang tidak terhindarkan, manajemen toksisitas kumulatif, neuropati dan sitopenia, akses terhadap obat generasi baru yang terbatas, kekuatan terapi jangka panjang. Dan harapannya terapi yang selektif pada CART dan biospesifik antibodi seperti teclistamab, regimen oral kombinasi untuk meningkatkan kepatuhan, biomarker prediktif untuk personalisasi terapi, dan integrasi farmakogenomik dalam pemilihan regimen. Dengan 4 harapan ini, harapannya untuk multiple myeloma khususnya itu bisa diterapi secara cepat ya, sehingga gangguan-gangguannya seperti CRB tadi tidak akan terjadi lagi, atau bisa terjadi monitoring yang baik untuk penyesuaiannya. Harapannya apa? Harapannya dengan kolaborasi bisa menurunkan resiko akibat mungkin konsumsi obatnya dan lain sebagainya, termasuk peningkatan stage dari multiple myeloma. Oke, terima kasih. Saya kira cukup. Semoga bisa didengarkan dengan baik. Apabila nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan dengan WA saya. Terus kemudian semoga sukses selalu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.